Bi, ayo bantah saya. Mana pengakuan Yesus aku diutus untuk memakan babi? Kami yang percaya kepadanya disertai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat cuma. Mana buktinya? Yesus mengakui orang-orang di luar Yahudi. Seorang wanita Kanaan bertemu dengan Yesus langsung, percaya dengan Yesus langsung, masih juga disebut sebagai gogok. Apalagi ente yang pemakan gogok. Dari buahnya mengenal buahnya. Dari buahnya kau mengenal dia. Apa itu buahnya? Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir bom-bom pakai nama Yesus. Itu siapa pelakunya? Karisteng laknatullah, bukan agama lain. Berarti buah dari nabi palsu itu adalah karisteng laknatullah. Paham? Paham? Ada buahnya. Buahnya itu memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir bom-bom pakai nama Yesus. Berarti buahnya itu di mana? Di Kristen atau di Islam? Di Kristen. Apa rupanya? Apa rupanya? Ayo teman-teman bantu saya tertawa sekali aja. 1, 2, 3. Ternyata buah-buah nabi palsu yang Yesus katakan di dalam Matius 24, Matius 7 itu dijawab sendiri oleh pemakan babi ini bahwa itu adalah karisteng. Sudah selesai. Tepuk tangan dulu untuk Adinda Fandi Ahmad. Tepuk tangan. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian, kita menyaksikan bagaimana Adinda Fandi Ahmad memberikan seding gunting kepada para penghujat, mengatakan Nabi Muhammad SAW akhlaknya tidak baik, akhlaknya buruk, menikahi kemudian wanita di bawah umur. Dan ternyata Adinda Fandi Ahmad mampu menyeleding 3 sekaligus penyembah roh-roh tanpa perlawanan sama. Assalamualaikum Bang Zuma semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dinda Fandi Ahmad. Begitu sekali-kali teman-teman. Kalau ada yang menghujat itu jangan dikasih kesempatan bernapas. Gigit ginjalnya, injak jantungnya, paru-parunya, kucek. Nah gitu, biji matanya colok, putar jarimu di dalam. Nah gitu caranya untuk membunuh para penghujat. Ya, jadi kita punya ilmu mantik, loncatan berpikir, materi dalil harus kita mainkan. Kemudian kita buat mereka mencret tepung, biar oten-oten yang menyaksikan wakil-wakil mereka itu stres sampai memanjat kelapa, lalu loncat turun ke bawah. Masih ada penghujat. Kalau kalian tidak mau saya gas, naik ke atas, sopan ngomong, pelan-pelan ngomong. Anda bertanya tentang Islam, saya ladeni dengan baik. Anda bertanya tentang Kristen, saya ajarin dengan baik. Ingat, pendeta di gereja punya tujuan, punya misi. Ada yang diinginkan, sehingga mereka mengajarkan poin-poin tertentu saja. Bang Suma menguasai Bible, tidak ada iming-iming fulus, tidak perlu Anda bayar perpuluhan, tapi insya Allah saya akan mengantar Anda menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya. Paham ya? Jadi oten-oten yang mau belajar Bible silakan ke atas. Saya sendiri ya, putra Makassar, putra Bugis, putra Sulawesi akan menuntun kalian menuju kepada jalan lurus, jalan yang Yesus ajarkan. Ani'budullah Rabbi wa Rabbakum. Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 nomor 22, aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Demikian, lanjut. Baik, saya sapa dulu. Sebentar dulu Bang Alayubia, izin dulu bentar aja. Ibu Karo ini Kristen atau Muslim Ibu? Ibu Karo, dibuka mute-nya Bu. Kenapa roknya mau dibuka? Gak sopan itu dia. Ibu Karo, mute-nya dibuka. Kristen atau Muslim Bu? Karo Rahim.
Fandi, Siap, nggak siap. usah ditambahin K belakangnya. Masa Ibu Karok kan kedengarannya Bukarok jadinya. Jangan ditambahin. Itulah tadi, makanya saya tutup mata. Ternyata salah baca orang ini. Baik, teman-teman di bawah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sudah bergabung. Kawan-kawan Muslim jangan lupa bantu di support tap-tap layar, di follow akun Bang Zuma. Terus saran saya kepada kawan-kawan Kristen, ketika naik di Komal Muslim hanya untuk mengutarakan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, saya akan buang di tong sampah. Jangan dibuang. Biarkan saya jadikan perkedel. Siap Bang Da. Yang penting kalian siap mendengar suara saya. Karena suara saya ini bisa memecahkan lapangan terbang kalau saya teriak. Karena dalam ilmu bela diri Mamuru ada yang disebut sancing. Sancing kalau suara saja bisa memekik, bisa memecahkan gendang telinga musuh. Hati-hati. Siap. Iya. Ibu Karo, monitor Ibu Karo, saya turunkan Ibu Karo ya karena dari tadi tidak ngomong. Mohon maaf Bu, nanti naik kembali. Bang Dis, assalamualaikum. Baby, assalamualaikum. Bang Ober, selamat siang. Bang Ober. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Juma dan yang lain. Selamat siang. Iya, selamat siang. Ya, ini siang Bang. Silakan Bang Ober, kalau mau bincang-bincang sama Bang Zuma silakan. Bentar, Fandi, bentar izin ya. Jadi Bang Obed, Bang Zuma ini sering 24 jam online di TikTok maupun di YouTube. Beliau mengajarkan ya umat Kristen yang mau belajar Bible gitu. Pengajaran beliau ini tanpa perpuluhan, tanpa persembahan kasih, tanpa kolekte. Beliau ini ikhlas lillahi ta'ala. Lanjut. Pandai juga. Ya, saya ini ya. Bagus juga lah itu Bang Ayubi. Saya melihat sama Bang Juma ini kayaknya sudah makan palu basah di serigala ini dengan dua telurnya nih. betul. Iya, Palu Bang. basah ya. Nah, Gimana Bang? hanya Gimana? tadi yang Abang sampaikan sempat saya ikuti tentang Petrus dikhususkan untuk orang Yahudi, kan begitu ya? Iya, betul Bang. Betul. Nah, tapi memang jangan lupa menjadi pertimbangan ketika dia datang kepada Cornelius yang orang Roma, tentara Roma. Jadi di sana harus menjadi pertimbangan mengapa Petrus diutus dan menerima itu. Nah, nanti itu juga dalam perjalanannya menjadi seperti tuduhan bagi dia karena memang banyak teman-temannya yang rasul itu yang tidak setuju karena mereka mengira memang harus kepada orang Yahudi atau seperti tadi yang mereka yang hilang gitu. Jadi itu aja sih yang saya lihat Bang Juma bahwa memang ada menjadi pertimbangan khusus seperti itu walaupun dikatakan dia untuk orang Yahudi tetapi ternyata dia pergi juga ke Cornelius yang orang Romawi, kira-kira gitu Bang. Baik, ada dua hal Bung. Kalau itu menjadi sebuah pernyataan iman yang kemudian sahabat-sahabat Kristen atau saudara-saudara Kristen ini imani. Yang pertama, Petrus ini bukan seorang nabi. Ada kemungkinan dia murtad, ada kemungkinan dia berkhianat, ada kemungkinan dia menjadi murid yang durjana. Kalau itu betul. Kenapa? Pertama, indikasinya jelas. Ketika kemudian Petrus bertanya jawab kepada Yesus di dalam Matius 16, intinya di data nomor 23, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Apa kata Yesus kepada Petrus? Enyahlah iblis. Petrus dikatakan sebagai iblis. Kalau itu terjadi, berarti tidak ada sesuatu yang bisa kita jadikan sandaran pembenaran. Karena memang Petrus sudah dianggap sebagai iblis oleh Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Galatia 2 nomor 8, di situ diterangkan kemudian dengan sangat jelas karena Petrus, karena Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi utusan bagi orang-orang yang bersunat. Ini pengakuan Paulus. Sehingga kalau kemudian ternyata Petrus ini pergi kepada orang-orang yang bersunat, dalam hal ini orang Roma atau Yunani,
maka Paulus berbohong. Bahaya ini, bahaya. Karena dikatakan bahwa karena Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi utusan bagi orang-orang bersunat, dan Yesus juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Paulus dan Petrus diberi kekuatan masing-masing untuk menjadi penginjil menurut tradisi Kristen kepada kelompok yang berbeda. Petrus untuk orang yang bersunat, kemudian Paulus untuk orang yang tidak bersunat. Apabila Petrus ternyata melanggar kaidah itu, berarti kalau bukan Paulus yang berbohong, menuduh dan memfitnah kemudian, berarti Petrus sendiri yang menjadi murid yang durhaka. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita baca di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Ke-12 murid diutus oleh Yesus. Artinya bahwa ketika berbicara ke-12 murid, jangankan Petrus, Yudas pun masuk di dalamnya, atau pengganti Yudas masuk ke dalamnya. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota Samaria. Ini perintah jangan. Itu artinya larangan, dan itu penekanan dari sang guru. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sekarang pertanyaannya, kalau domba Israelnya itu ada di ujung bumi, ada di kutub utara, maka kesitulah juga murid harus pergi. Kenapa? Karena dia dispesialkan untuk umat Israel tok. Jadi kalau misalnya ada Petrus sampai ke Kiliki, sampai ke Roma, kemungkinan di Roma ada orang Israel. Kemungkinan di Filipi sana ada orang Yahudi, maka dia pergi ke sana. Tetapi dia kalau bukan murid durhaka, tetap saja dia hanya mencari Bani Israel yang tinggal di bangsa-bangsa asing. Itu harus dipahami. Kenapa? Karena pernyataan Yesus sendiri tidak ada kekuatan yang bisa merubuhkan. Ketika dia mengaku dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 13:23. Tuhan memilih dia untuk menjadi juru selamat bagi Bani Israel. Sederhana untuk mematahkan argumen saya, Bung. Sangat sederhana. Tunjukkan kepada saya dalil Yesus mengaku diutus untuk seluruh manusia. Kalau ada, selesai kita. Silakan. Makasih Bang Jimmy. Sama-sama saudaraku. Bang Ober izin dulu sebelum lanjut, teman-teman di bawah yang kawan-kawan Kristen, kalau mau naik typing dulu ya kawan-kawan ya. Bilang saya Kristen biar saya naikkan ya. Silakan lanjut Bang Ober. Makasih Bang Pandi. Memang karena banyak tadi yang abang tapi dari apa yang sudah saya dapat itu boleh saya tanggapi begini. Pertama tadi memang Paulus berkata itu kepada Petrus, maksudnya dalam apa yang dilakukan itu dia berkata aku untuk di luar Yahudi dan Petrus untuk orang-orang Yahudi. Tetapi maka saya bilang tadi Petrus bukan kemana-mana tetapi ke Kaisarea. Kaisarea itu di Palestina sekarang. Dan di sana ada tentara Roma yang oleh pernyataan roh akhirnya menerima Petrus di rumahnya. Sebenarnya itu didahului penglihatan itu nanti. Penglihatan ada 3 kali dari langit turun makanan yang haram-haram. Dan waktu itu dia lapar. Tetapi ketika itu terjadi bingung Petrus lalu bertanya, aku tidak pernah makan yang haram. Lalu dikatakan oleh malaikat waktu itu, jangan katakan yang haram kalau apa yang kuhalalkan. Akhirnya oleh petunjuk itu datanglah utusan dari Cornelius tepat pada jam 12 itu. Lalu mereka berangkat ke rumah Cornelius. Dan Cornelius juga mengalami mimpi yang sama. Ada roh yang berkata sesuatu tentang dia di sana, malaikat ya. Karena dia terkadang seorang yang saleh, orang yang beribadah dan banyak memberi bantuan kepada orang Israel walaupun dia sebagai tentara. Nah, dalam pertemuan itu pada akhirnya Petrus sebenarnya bingung mengapa harus datang ke tempat orang yang tidak bersunat ini. Tetapi tadi oleh dorongan malaikat dia ke sana. Sampai pada akhirnya dia mengertilah bahwa memang berita itu untuk semuanya. Nah, itu pengakuan dari Petrus. Nah, Paulus sendiri yang mengkhususkan diri kepada orang-orang di luar Yahudi, tetapi dalam seluruh perjalanan itu dia memulai selalu dari rumah-rumah orang Yahudi. Contoh misalnya Lydia atau Timoteus. Nah, jadi memang begitu ya, ada kekhususan tetapi tidak kemutlakan, kira-kira begitu. Menjadi itu yang menjadi pertimbangan yang saya lihat bahwa walaupun dia berkata itu, tetapi dia juga untuk semua.
walaupun konsentrasi dia di luar Yahudi gitu. Jadi, nah bahkan nanti di dalam Kisah Para Rasul bisa kita lihat ketika sudah di Antioki berkembang yang menerima berita ini, datanglah juga Petrus ke sana. Lalu di sana dia diterima sebagai saudara dengan orang-orang yang tidak bersunat dari mereka yang menerima berita itu. Tetapi kemudian ketika Yakobus dan teman-temannya datang dari Yerusalem ke sana, dia menjadi menghindar untuk bersama dengan orang-orang tidak bersunat. Maka dengan terang-terang Paulus berkata, bagaimana kamu ini? Kamu munafik, Petrus. Bagaimana kamu maksudnya mengajak orang menjadi seperti Yahudi kalau kamu sendiri munafik? Kira-kira begitu. Jadi di sana memang menjadi terang bahwa kepada siapa ini. Jadi walaupun mereka seperti tadi berkata Paulus, ini mengkhususkan ke sini dan Petrus mengkhususkan ke Yahudi, tetapi ternyata dalam tindakan mereka itu tidak demikian. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika tadi maksudnya tentang mengapa Petrus dikatakan enyala iblis. Nah, ini mungkin yang harus jadi pertimbangan Bang Juma, karena ada konteks di sana. Konteksnya, Yesus berkata, mari ke Yerusalem karena di sanalah anak manusia harus mati gitu. Tetapi Petrus menarik dia ke samping, berkata, jauhlah itu daripadamu. Maksudnya, engkau sekali-sekali tidak mati. Oleh perkataan Petrus, engkau sekali-sekali tidak mati, Yesus langsung menjawab, enyala iblis. Mengapa? Kamu memikirkan yang dipikirkan manusia, tetapi tidak memikirkan yang dipikirkan oleh Allah. Artinya di sana kematian Yesus itu dipikirkan Allah, tetapi Petrus menginginkan Yesus tidak mati, itu pikiran manusia yang sejajar dengan pikiran iblis. Nah, itu konteks di sana Bang Juma. Oke, saya lebih tertarik menanggapi yang poin terakhir, tapi nggak apa-apa, saya tanggapi dulu poin yang sebelumnya. Saudaraku, apapun yang kemudian narasi yang Anda bangun, itu ibarat membangun sebuah rumah di atas pasir. Begitu datang angin, ambruk semuanya sampai ke pondasi-pondasinya. Kenapa? Landasan pijakan saudara itu adalah rapuh. Karena dibantah oleh keadaan yang diceritakan di dalam kitab saudara. Sekarang konsentrasinya coba buka kitab saudara di Kisah Para Rasul 21. Tepatnya di data 15 sampai data nomor 26. Sekali lagi saya katakan, percuma Anda menerangkan tentang Petrus, di mana Galatia 2 justru mengatakan orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Nomor 14 dari Galatia 2 itu. Artinya bahwa tidak akan mungkin pengikut Yesus itu mengajar dan mengajak orang-orang kafir ini untuk masuk ke dalam lingkaran mereka. Kecuali satu, mereka mengikuti tradisi Yudaism, tidak makan babi, bersunat, ibadah minggu, bla 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 bla. Karena memang diperintahkan bersunat oleh Elohim, orang-orang asing, budak yang dibeli, dan mereka yang tinggal di tengah-tengah orang Israel. Boleh, tapi faktanya Kristen tidak seperti itu. Kristen yang justru mewarnai Yahudi, ditinggalkan Yahudinya, padahal harusnya perintahnya Yesus harus menjadi Yahudi orang-orang non-Yahudi itu. Jangan dibalik. Itu poinnya. Nah, sekarang kita lihat. Di dalam Kisah Para Pewarta 21 nomor 15, sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Artinya Paulus in the gang, setelah mengajarkan ajaran Kristen di luar Yerusalem, mereka balik ke Yerusalem. Pulang kampung ceritanya nih. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan numpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, jadi mobilnya ceritanya nih, udah sampai ke kendaraannya di Yerusalem. Semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Elohim di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Elohim, lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau,
bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya lagi dan jangan hidup menurut adat istiadat Taurat orang Yahudi. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang ke Yerusalem kembali. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini, wahai Paulus. Di antara kami ada 4 orang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran. Bayangkan. Lakukanlah pentahiran. Maksudnya lakukanlah pertobatan. Dirimu harus bertaubat bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka. Sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang yang tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau masih tetap memelihara hukum Taurat. Jadi Paulus disuruh berpura-pura bertaubat. Apa yang terjadi kemudian? Bawalah mereka bersama engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggung biayanya, sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang yang tahu bahwa kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan dan persembahan yang berhala, dari darah daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan. Maka pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mensucikan dirinya, ia mentahirkan dirinya, ia mentobatkan dirinya bersama-sama dengan mereka. Tidak cukup dengan itu, mereka Paulus masuk ke bait Elohim untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Paulus masih melakukan persembahan di bait suci. Kalau agama Kristen itu agama benar, kenapa Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran yang benar, ajaran kekristenan? Kenapa? Ada apa Paulus ini? Kenapa bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen, lalu ikut-ikutan kemudian ditahirkan, lalu kemudian ikut-ikutan mempersembahkan persembahan? Bukankah dia mengajarkan di luar Yahudi bahwa hanya sekali mempersembahkan saja, yaitu Yesus? Tapi kenapa dia lakukan lagi persembahan? Artinya kalian hanya diprank oleh Paulus. Ingat, tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yang dipikirkan oleh Elohim itu tertulis di dalam kitab perjanjian lama. Apa yang dipikirkan oleh Elohim? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Yang dipikirkan Elohim adalah Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 6 sampai nomor 7, Amsal 12 sampai nomor 21 dan seterusnya. Contoh, tak kasih contoh yang dipikirkan Elohim, salah satunya Amsal 12 nomor 21. Kita baca sama-sama. Di situ diterangkan dengan sangat jelas dalam kitab Amsal, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Ini yang akan terjadi. Jangan kau ganggu pikiran Tuhan. Ini sudah rancangan Tuhan. Tuhan mengatakan orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang pasti akan senantiasa celaka. Jadi kamu Petrus santai aja, tenang aja, pertolongan Tuhanku pasti akan datang. Dan ternyata betul, dia diselamatkan dan yang menggantikannya adalah Yudas. Petrus kecil kau Petrus, Tuhanku punya rancangan yang jauh lebih benar, jauh lebih bagus, jauh lebih sempurna. Jadi ketika Yesus ini ingin ditangkap, dia biarkan dirinya. Tetapi apa yang terjadi? Yang berlaku adalah pikiran Tuhan, yang berlaku adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia.
Yesus mengatakan kehendak kalian itu adalah, yang kami pikirkan adalah aku mati. Kasihan Yesus kalau mati, ini kasihan. Itu pikiran manusia, tapi tidak. Tuhanku mengatakan apa? Aku akan menyelamatkan hambaku dan aku akan menjadikan orang fasik menggantikannya. Di mana itu tertulis? Di dalam Amsal 21 nomor 18. Saya bacakan kepada saudara supaya saudara bisa merenungi dengan baik-baik. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Berarti ada keadaan di mana orang benar ini tersandra, tertangkap, ingin diadili, tetapi Tuhan menebusnya dengan orang fasik dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Berarti ada orang jujur yang ingin dicelakai, tapi Allah menggantikannya dengan pengkhianat. Sekarang pertanyaannya, siapa yang berkhianat? Yesus atau Yudas? Siapa yang fasik? Yesus atau Yudas? Itulah yang menggantikan Nabi Isa alaihi salam. Jadi jangan kau berpikir seperti itu, Petrus. Tuhanku sudah punya rencana. Di mana poin tertulisnya? Coba Anda buka Lukas 24 nomor 44. Silakan Anda berselancar ke sana. Apa kata Yesus? Anak manusia memang harus pergi sebagaimana yang telah dinubuatkan tentang dirinya di dalam kitab Taurat, di dalam kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Roma, kitab Filipi, Lemon, Tesalonika, kemudian kitab Galatia, kemudian di Lukas. Bukan. Yesus mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, di dalam kitab para nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Oke? Jadi tidak ada kepergian diawali dengan penggantungan di atas tiang salib. Demikian. Terima kasih Bang Juma. Saya harus berkata Bang Juma itu memang banyak menguasai data yang ditulis di sana. Insya Allah. Tapi memang ketika melihat itu terkadang harus masuk dalam berpikirnya, ada di sana beberapa yang konteks tertentu tidak seperti yang biasa dipikirkan orang, harus masuk dalam ranah itu. Maka ketika tadi seperti Paulus datang ke Yerusalem karena dia sudah membawa berita itu ke mana-mana, lalu di Yerusalem dia mempertanggungjawabkan itu oleh para rasul. Nah, memang di sana ada Yakobus dan yang lain-lain yang belum bisa menerima bahwa berita itu harus di luar Yahudi, tidak bisa. Sampai nanti juga Petrus justru mengangkat bicara di sana tentang apa pengalaman dia kepada Cornelius. Karena dia juga berpikir demikian tadinya. Nah, akan tetapi Paulus itu orangnya lebih memilih untuk menyampaikan berita itu dengan, kalau dikatakan berpura-pura tidak, tetapi melurut hikmah begini dia. Kepada orang bersunat, aku seolah-olah menuruti semua hukum sunat, tetapi kepada orang tidak bersunat, aku sama sekali tidak di bawah hukum itu. Mengapa? Itu pertanyaannya, mengapa Paulus memilih itu? Sebenarnya Paulus sudah menyadari, karena dia juga orang terpelajar, dibimbing dari guru terbesar waktu itu Gamaliel, dan sebagai penganut keyahudian dia dari masa Farisi yang paling keras. Jadi dalam pengetahuan Taurat dia lebih baik daripada teman-teman sejawatnya. Tetapi pada akhirnya ketika maksudnya berita keselamatan itu diterima, dia berkata itu semua sampah karena tidak membawa kepada kehidupan atau kebenaran. Nah, jadi apa yang menjadi penting bagi Paulus adalah bagaimana orang mendapat kehidupan atau kebenaran. Jadi saya tambahkan begini. Memang hukum Taurat diberikan 430 tahun setelah daripada janji kepada Abraham. Kepada Abraham sudah Allah janjikan begini, melalui keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Jadi ada janji Allah di sana dengan sumpah gitu. Lalu 430 tahun kemudian Musa membawa hukum Taurat yang menuntut perbuatan. Lalu dalam perjalanan bangsa itu terlihat memang tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat itu dengan penuh. Nah, lalu bagaimana? Karena orang sudah tidak bisa melakukan, sementara yang tidak bisa melakukan dibawa kutuk. Karena hukum Taurat itu mengandung dua, berkat dan kutuk. Yang melakukan tepat seperti itu diberkati, tetapi yang tidak melakukan dibawa kutuk. Apakah karena kutuk sekarang itu ada, janji Allah yang sebelumnya itu menjadi batal? Tidak. Nah, itu sebabnya kalau di Galatia 3 ayat 10 dikatakan begini oleh Paulus,
Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang benar akan hidup oleh iman, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya. Akan tetapi karenanya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita memperoleh roh yang telah dijanjikan itu. Jadi ternyata iman kepada pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Kristuslah, maka Dia bisa terlihat menjadi pemilik dari janji. Kira-kira gitu Bang Juma. Oke, baik. Jadi lagi-lagi saya ingin kemudian menarasikan sesuatu yang saya minta kepada para netizen, baik yang di YouTube maupun yang ada di TikTok, untuk menyelami kata per kata dari paparan saya setelah ini. Terkait dengan apa yang saudara kita paparkan, Kejadian 22 nomor 18. Di sini diterangkan begini Bang. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi ini akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Pertanyaan muncul kemudian, bagaimana caranya bangsa-bangsa di atas muka bumi ini mendapatkan berkat? Dengan cara apa? Ternyata kuncinya ada di Kejadian 12 nomor 3. Syarat untuk mendapatkan berkat itu ada di situ. Apa yang dikatakan kemudian di Kejadian 12 nomor 3? Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat. Jadi di dalam Kejadian 22 nomor 18 dikatakan, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan untuk mendapatkan berkat itu, kita harus memberkati Abraham. Orang yang tidak memberkati Abraham tidak mendapatkan berkat. Hanya orang yang memberkati Abraham yang mendapatkan berkat. Keturunan mana yang kemudian yang sampai ke penjuru seluruh bumi mengajarkan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam, sementara Ishak keturunannya hanya ditujukan kepada mereka juga, mereka saja. Taurat hanya untuk Bani Israel saja. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147:19 nomor 20. Di situ diterangkan bahwa hukum-hukum yang datang kepada Yakub, peraturan-peraturanku yang datang kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Berarti pemberkatan terhadap manusia stop, tidak bisa keluar dari bangsa Israel saja. Berarti pemberkatan itu munculnya dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Saya ulang. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Anak saya lahir, saya ajarkan kemudian beliau memberkati Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya umat Islam ketika menyebut nama Ibrahim dilanjutkan dengan pemberkatan alaihissalam, keselamatan atasnya, berkat atasnya. Semua umat Islam setiap ibadah melakukan pemberkatan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Setiap salat umat Islam seluruh penjuru bumi melakukan pemberkatan terhadap Abraham alaihissalam. Agama lain termasuk Kristen tidak pernah melakukan itu. Yang ada di Kristen hanya menghujat Abraham alaihissalam dengan mengutuk ajaran sunat, dengan mengutuk ajaran satu Tuhan, dengan mengutuk ajaran korban manusia, korban hewan. Maaf. Saya ulang, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku wahai Abraham. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Orang-orang Kristen kalau ditanya, apakah Ismail ini anak sah atau anak haram? Orang Kristen akan mengatakan,
Ismail anak haram, Ismail anak tidak sah. Dengan demikian Kristen telah mengutuk, telah menistakan, telah menghinakan Abraham dengan mengatakan anaknya anak haram, dengan mengatakan anaknya tidak sah. Maka berarti Abraham dituduhnya sebagai pesida. Umat Islam tidak mengimani itu. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Di Islam setiap saat memberkati Abraham. Yang dikutuk ini siapa? Silakan raba diri anda sendiri. Apakah anda mau beriman kepada Nabi Ismail anaknya atau tidak? Kalau kami beriman kepada Nabi Ishak, kami beriman kepada Yakub, kami beriman kepada keturunan Nabi Ishak, dan kami beriman kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam, berarti tidak ada sedikit pun pengutukan dari Islam terhadap nabi-nabi tersebut. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan apa yang anda paparkan, saya sudah mengatakan Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Saya ingin tahu, ini sudah dua hari saya membawa materi ini. Saya ingin tahu dari saudara saya yang baik, apakah yang datang suara kepada Yesus, kepada Paulus ini pure, betul-betul suara Yesus? Ketika kemudian Paulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Lalu suara itu mengatakan, akulah Yesus. Saya ingin tahu, Pak, kalau itu Yesus, kenapa bertentangan ajarannya ketika dia belum berbentuk suara? Di tengah-tengah Bani Israel dia mengatakan, barang siapa yang menghilangkan setitik pun meskipun yang paling terkecil dari hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam neraka atau di dalam kerajaan langit. Itu pengakuan Yesus dalam Matius 5 nomor 19. Di dalam Markus 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Ini pengakuan Yesus. Tapi ketika ada roh yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, roh itu justru menghabiskan seluruh hukum Taurat di dalam Efesus 2:15. Dengan matinya orang yang digantung di atas pohon tersebut, maka dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala ketentuan dan perintah yang ada di dalamnya. Pertanyaan saya, apa bukti bahwa yang mengaku Yesus kepada Paulus ini adalah benar-benar Yesus? Silakan saudara. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Juman. Sama-sama. Jadi tadi saya kira pasti Bang Juma bahkan sudah berkali-kali membaca itu tentang pertanyaan yang terakhir itu, apakah itu Yesus gitu. Artinya apa yang ditulis di sana ya itu yang ditulis gitu. Jadi saya justru nanti pertama menanggapi bahwa Bang Juma sampaikan ada janji kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Kita sepakat itu janji Allah. Lalu saya sangat setuju dengan Bang Juma berkata bahwa hukum Taurat itu untuk orang Yahudi, itu benar. Maka Musa membawa itu 430 tahun setelah mereka kembali dari perbudakan di Mesir. Dalam perjalanan itu di Gunung Sinai, dia menerima hukum Taurat itu yang terdiri dari 10 itu. Di sana dikatakan, dengarlah hai kaum Israel, Allah itu Esa. Itu dulu pernyataannya. Lalu isinya, kasihilah Tuhan Allahmu, lalu kasihi sesamamu manusia. Kepada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sebenarnya dasar dari hukum Taurat itu kasih, dan kitab para nabi itu kasih. Jadi apa yang tertulis tidak mengikuti hukum kasih, maka dia kehilangan dari dasar. Tapi perjalanan berikutnya kita bisa melihat mereka yang dipilih Allah sebagai umatnya orang Yahudi, apa pengaduan Allah kepada mereka? Kita baca di Yesaya, dikatakan begini, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak.